Hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang berdoa sambil mengangkat tangan itu apabila beliau mendoakan suatu kaum atau mendoakan orang lain. Dahula alayyan nabiyyu bi asirin falahautu anhu fadhahaba. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menemuiku bersama seorang tawanan, lalu aku memalingkan perhatian darinya. Kemudian ia pergi. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, maka datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ma fa'ala asiru?" Apa yang dilakukan oleh tawaran itu? Qalat, Aisyah berkata, "Lahautu anhu ma'an niswati fa kharaja." Aku bersama sekelompok perempuan memalingkan perhatian darinya, lalu ia keluar. Faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma laki?" Kenapa denganmu? Kata Allahu yadaki au yadaiki, apakah Allah akan memotong tanganmu atau kedua tanganmu? Fakharaja fadhana bihin nasa fatalabuhu faja'u bihi. Lantas beliau keluar dan memberitahuan kepada orang-orang agar mencari tawanan itu. Kemudian mereka mencarinya dan mereka datang bersama tawanan itu. Fadakhala alayya wa ana uqallibu yadayya. Maka Nabi mendatangiku. Pada saat itu aku membalikkan atau mengebelakangkan tanganku. Faqala, beliau berkata, "Malaki ajuninti?" Kenapa denganmu? Apakah kamu menutupinya? Qultu, aku berkata, "Da'auta alayya fa anna uqallibu yadayya anduru ayyuhuma yuqta'ani." Aku berkata, engkau telah mendoakanku, maka aku membelakangkan tanganku. Aku ingin melihat apakah keduanya terputus. Fahamidallaha wa athna alaihi wa rafa'a yadaihi maddan wa qala, maka beliau memuji Allah dan menyanjungnya serta mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi seraya berdoa, Allahumma inni basyarum aghdhabu kama yaghdhibul basyar. Ya Allah, sesungguhnya aku ini manusia biasa, aku marah sebagaimana manusia yang lain. Fa ayyuma mu'minin aw mu'minatin da'watu alaihi faj'alhu lahu zakatan wa tuhuran. Maka mukminin atau mukminat mana saja yang aku pernah mendoakan kejelekan, jadikanlah baginya sebagai pembersih dan penyuci terhadap dosanya. Hadis riwayat Ahmad, Musnad Imam Al-Ahmad. Syu'aib Al-Aranud mengatakan hadis ini sahih sesuai dengan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian kita lihat hadis yang lain. An Abi Zubairi an Jabirin qala, dari Abu Az-Zubair dari Jabir ia mengatakan, qadimat Tufail bin Amrin wad-Dausi ala Rasulillah bi Makkah. Tufail bin Amr ad-Dausi menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Faqasat Tufail ru'yahu ala Rasulillah. Kemudian Tufail menceritakan kisah mimpinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farafa'a Rasulullah fayadaihi faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kedua tangannya dan berdoa, Allahumma wali yadaihi faghfir, Allahumma wali yadaihi faghfir, Allahumma wali yadaihi faghfir. Ya Allah, dan untuk kedua tangannya ampunilah dia. Demikian Rasulullah mengulanginya 3 kali. Hadis ini riwayat Ibnu Hibban dan yang lain-lainnya. Kemudian hadis lain masih sama, yaitu yang menunjukkan ketika Rasulullah mendoakan suatu kaum atau seseorang. Dari Abdullah bin Amr bin Al-As, sesungguhnya Nabi SAW membaca firman Allah Azza wa Jalla mengenai Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna kathiran minan nas, faman tabi'ani fa innahu minni, waman asani fa innaka ghafurur rahim. Quran surat Ibrahim ayat 36. Ya Allah, sesungguhnya mereka atau berhala-berhala itu telah banyak menyesatkan manusia. Siapa yang mengikutiku, sesungguhnya ia dari golonganku. Sedangkan Nabi Isa berkata, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Jika engkau menyiksa mereka, sesungguhnya mereka itu adalah hambamu, dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Maidah ayat 118. Sedangkan Rasulullah dalam hadis ini diterangkan, farufa'a yadaihi wa qala Allahumma ummati ummati wa baka. Dan Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya lalu berdoa, ya Allah, umatku umatku wa baka, sambil beliau menangis. Hadis riwayat Muslim.
Ikhwatu iman, sahabat Risalah Al-Muslimun yang berbahagia, mari kita lihat hadis yang semisal dan yang senada dengan ini. Dari Salim, dari bapaknya, yang mengatakan Nabi SAW mengutus Khalid bin Al-Walid ke Bani Jadhimah. Ia mengajak mereka untuk memeluk Islam, akan tetapi mereka tidak mengetahui atau tidak mengerti dengan baik untuk mengatakan Islam atau mengatakan kami berserah diri. Bahkan mereka mengatakan kami berpindah agama, kami berpindah agama. Padahal maksudnya kami Islam, tapi tidak mampu mengatakannya secara baik. Maka mulailah Khalid membunuh salah seorang dari mereka. Lalu para sahabat menerangkan kepada Rasulullah. Fadzakarnahu. Mendengar itu Rasulullah bereaksi. Farafa'an nabiyyu yadahu faqala. Nabi SAW langsung mengangkat tangannya seraya berdoa. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalid. Allahumma inni abra'u ilaika mimma sana'a Khalidun. Ya Allah, sesungguhnya aku melepaskan diri dari apa yang telah diperbuat oleh Khalid. Doa ini diucapkan 2 kali Rasulullah marrotain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Itulah dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah berdoa sambil mengangkat tangan apabila mendoakan seseorang atau mendoakan suatu kaum. Nah, kemudian juga Rasulullah berdoa mengangkat tangan itu di tempat-tempat dan pada keadaan tertentu sebagaimana diterangkan dalam hadis ini. An Abi Hurairah qala, dari Abi Hurairah ia mengatakan, "Falamma faragha min tawafihi atas sofa." Ketika Rasulullah selesai dari tawafnya, beliau datang ke sofa. Fa'ala alaihi hatta nadhara ilal baiti farufa'a yadayhi. Faja'ala yahmadullaha wa yad'u bima sya'a an yad'uwa. Ketika sampai sofa itu, beliau naik melihat al-bait atau Ka'bah. Kemudian beliau warufa'a yadayhi, mengangkat kedua tangannya. Faja'ala yahmadullah. Lalu mulailah beliau membaca tahmid. Wa yad'u bima sya'a yad'uwa, dan berdoa apa yang ia kehendaki. Hadis riwayat Muslim. Mari kita lihat hadis yang lain. Az-Zuhri anna Rasulullah, dari Az-Zuhri sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rammal jamratal lati tali masjida minnan yarmiyaha bisab'i hasayatin. Sesungguhnya Rasulullah melontar jumrah yang berdekatan dengan masjid di Mina, lalu beliau melemparinya dengan 7 batu kecil. Yukabbiru kullama rama bihasatin thumma taqaddama amamaha fawaqafa mustaqbilati rafi'an yadayhi yad'u wa kana yutilul wuquf. Beliau bertakbir pada setiap kali lemparan, lalu berdiri di depannya menghadap kiblat dan berdoa dengan mengangkat kedua tangannya, lalu berdiri di situ lama sekali. Thumma ya'til jamratas tsaniyata fayarmiha bisab'i hasayatin. Kemudian beliau mendatangi al-jamrah yang kedua, lalu melemparinya dengan 7 batu yang kecil. Yukabbiru kullama ruma bihasatin. Beliau bertakbir pada setiap kali lemparan. Thumma yanhadiru dhatal yasari mimma yalil wadiyah fayaqifu mustaqbilal qiblat. Lalu menepi ke sebelah kiri al-wadi, berdiri menghadap kiblat, rafi'an yadayhi yad'u. Beliau berdoa dengan mengangkat kedua tangannya. Tsumma ya'til jamratal lati 'indal aqabati fayarmiha bisab'i hasayatin yukabbiru 'inda kulli hasatin tsumma yansarifu wala yaqifu 'indaha. Kemudian beliau mendatangi al-jamrah Aqabah, lalu beliau melemparinya dengan 7 batu kecil. Beliau bertakbir pada setiap kali lemparan, lalu pergi dan tidak berhenti dahulu di situ. Qala Az-Zuhri sami'tu Salim ibn Abdullah yuhadditsu mithla hadza an abihi. Az-Zuhri mengatakan, saya mendengar Salim bin Abdullah menceritakan seperti itu dari ayahnya, anin Nabi, dari Nabi. Wa kana Ibnu Umar yaf'aluhu, dan Ibnu Umar pun mengamalkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sahabat Ram, mari kita lihat hadis berikutnya. An Ata'in qala Usamah bin Zaidin, dari Atha yang mengatakan Usamah bin Zaid mengatakan, kuntu radifan nabiyyi bi Arafatin farufa'a yadayhi yad'u. Saya membonceng Nabi SAW di Arafah, lalu beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah dan yang lain-lainnya. Masih yang menerangkan tentang tempat-tempat tertentu di mana Rasulullah mengangkat tangan ketika berdoa.
Diterangkan dalam hadis an Ja'far bin Muhammad bin Ali an abihi qala, dari Ja'far bin Muhammad bin Ali dari bapaknya, ia mengatakan, dakhalna ala Jabir bin Abdullah faqultu, kami menemui Jabir bin Abdullah, aku berkata, akhbirni an hajjatin Nabi, kabarilah aku tentang hajinya Nabi. Faqala, lalu ia menerangkan, rakiba hatta atal mauqif, beliau berangkat menunggangi kendaraan sehingga sampai ke tempat wukuf. Faja'ala batna naqatihil qaswa'i illa sahrati wa ja'ala jabalal masyati. Beliau menjadikan perut untanya, yaitu al-qaswah, menghadap as-sahra, serta menjadikan bukit al-masyat di depannya. Baina yadaihi wastaqbilal qiblati falam yazal waqifa hatta gharabatis syamsu wa dhahabatis safratu qalilan hina ghabal qarsu. Dan beliau menghadap kiblat terus menerus wukuf sampai matahari terbenam dan mega kuning sedikit menghilang ketika waktu sore telah habis, yaitu masuk waktu maghrib. Kemudian bagaimana? Rafa'al yadaihi bidu'ai bi Arafata, beliau mengangkat kedua tangannya sambil berdoa di Arafah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Sahabat Risalah Al-Muslimun, dalam periwayatan At-Tabrani dari Jurairi diterangkan bahwa Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa di Arafah tidak melebihi dari kepalanya. Bisa dilihat dalam Al-Mu'jamul Kabir jilid 2 halaman 332. Dari Abdurrahman bin Samurah, yang mengatakan, ketika saya sedang main lempar panah pada masa Rasulullah SAW, tiba-tiba terjadi gerhana matahari. Lalu saya meninggalkannya dan saya berkata, saya akan melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika terjadi gerhana matahari pada saat itu. Fantahaitu ilaihi, kemudian saya menjumpai beliau. Wa huwa rafi'un yadaihi yad'u wa yukabbiru wa yahmadu wa yuhallilu hatta julia anis syamsi faqara'a asurataini wa raq'ataini. Pada saat itu Rasulullah SAW sedang mengangkat kedua tangannya dan berdoa, kemudian bertakbir, bertahmid dan bertahlil sampai terang kembali. Maka beliau membaca 2 surat dan sholat 2 rakaat. Hadis riwayat Muslim, Baihaqi dan Abu Daud. Sahabat Ram, Risalah Al-Muslimun yang dimuliakan Allah, mari kita susuri hadis yang lain. Di situ menerangkan dari Anas bin Malik, An-Nas bin Malikin qala, kana nabiyyu la yarfa'u yadayhi fi syai'in min du'aihi illa fi istisqa'i, bahwasanya Nabi SAW tidak pernah mengangkat kedua tangannya ketika berdoa melainkan pada saat istisqa, salat minta hujan. Wa innahu yarfa'u hatta yura bayadu ibtaihi, sampai terlihat putih kedua ketiaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari, juga Imam Muslim, Baihaqi dan lain-lainnya. Maka berdasarkan uraian hadis-hadis yang tadi telah disebutkan, kita berpendapat bahwa berdoa dan cara berdoa atau kaifiatnya itu adalah ta'abudi, itu adalah ibadah, itu diatur. Kemudian mengangkat kedua tangan waktu berdoa pada kondisi dan tempat tertentu oleh agama kita disyariatkan melalui dalil-dalil yang tadi disebutkan. Maka berdoa sambil mengangkat kedua tangan pada kondisi dan tempat tertentu yang tidak ada keterangan yang sahih, tentu ini kita hindari karena bisa dihukumi sebagai bid'ah. Ya, karena tidak ada keterangannya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.